bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu, bukan Kamar Soto. Ya maaf, soalnya ini saya lagi terkena penyakit sisi dua. Nah itu bahasa Indonesia itu apa? Cegukan. Cegukan ya. Cegukan. Ceguan. Dari ini saya ditemani CS saya ini ada kebetulan lagi bermain di sini ada Master Nirwani. Wah, seleramu bagus. Nah, jadi karena kita udah lama nggak review si Oyak ya. Si Oyak itu selama 2 bulan kemarin kita sengaja treatment outdoor dengan maksud dan tujuan agar bunganya itu semakin lebat dan semakin mekar dan indah dipandang. Maaf ya kalau ini terlihatnya kurang enak karena kalau cegukan itu nggak bisa saya tahan dan ini gimana ya ngobatinnya saya nggak tahu. Barangkali ada yang tahu cara ngobatinnya bisa di komentar, di ketik aja. Jadi untuk ke videonya aja langsung, tapi jangan lupa sih sebelum lanjut ke videonya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa kalian juga aktifkan lonceng notifikasinya karena satu subscribe kalian merupakan semangat lebih untuk kami agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Oke, langsung saja ke videonya. Gas ke. Nah sekarang di depan kita udah ada nih Cana Maru Yellow Centaurum yang kebetulan ini adalah salah satu cana kesayangan dari Kamar Satu, yaitu si Oyak ya. Dan di 2 bulan terakhir ikan ini tuh kita sengaja outdoor dengan maksud dan tujuan yang tadi kita bilang itu agar bunganya itu semakin banyak, semakin aduhai dan semakin bermekaran di taman. Nah, ini ikannya baru kita pindahkan sekitar setengah jam yang lalu, dan karena mungkin di luar tidak sering berinteraksi, jadi ikannya itu agak sering parkir seperti ini ya. Tapi untuk mental sih masih tetap aman. Dia kalau misalkan kita godain masih aman juga ya. Nah ini kita review perubahan apa saja sih yang ada pada si Oyak itu dari sebelum dan sesudah kita outdoor. Nah mungkin yang pertama yang saya lihat dari perubahannya sendiri itu terlihat dari posisi bar. Ini setelah kita outdoor, barnya itu menjadi lebih tegas dan lebih, kalau bersih udah dari dulu ya, bersih dari dulu, tapi untuk Sering mandi soalnya. tegasnya ya bisa kalian lihat barnya menjadi lebih tegas. Dan untuk matanya sendiri, kalau kata saya ini malah matanya itu warnanya menurun ya. Menurut Yang asalnya sebelumnya ini warnanya matanya merah banget, sekarang nggak tahu belum, soalnya ini kan baru masuk juga gitu. Nah, selain itu juga untuk size sih di 2 bulan terakhir nggak ada perubahan yang signifikan ya, tidak terlalu ngaruh. Nah, terus yang lebih mencoloknya tuh ini untuk bunga ya. Bunga yang di bawah itu sudah banyak yang kalau di bahasa Melayu tuh apa sih bilang? Ngering atau apa sih? ngering. Ngering dan mekar. Bisa diperdekat, coba nih lihat. Oh bisa dong.
Lihat nih, yang di bawah itu kan asalnya sebelum di outdoor bunga itu belum kering ya, masih bisa kita bilang sebagai cabung. Nah untuk sekarang ini udah bisa dibilang bunga sebagian. Sebelah sini nih. Nah, tapi belum semuanya juga ya, cuman sebagian bunganya udah mulai mekar. Terus untuk cabung juga kalau pas tadi pagi dilihat tuh yang atas tuh udah mulai bermekaran, yang di atas tuh mulai enak lah, mulai terlihat ada calon-calon bunga yang mulai bermekaran di taman baru. Tapi untuk mental sih tetap ya Oyag masih aman kalau untuk segini sih. Nah itu mungkin yang dari 2 bulan ini tuh yang itu sih yang mencolok kata saya tuh Ini untuk, sih treatment bunga bawah itu tuh makin benar-benar banyak. untuk bunga. Nah treatmentnya seperti apa yang kita lakukan ketika ikan ini di outdoor? Saya melakukan treatment dengan menggunakan tank ya. Tanknya itu tank polos dengan ukuran 60 kali 30 karena si Oyagnya sendiri itu size kurang lebih 22-23 kalau nggak salah, terakhir diukur segitu. Sekarang nggak tahu sih, cuman kayaknya nggak terlalu jauh juga ya untuk size, sekitar 22-23 lah. Nah saya gunakan tank 60-30 dengan menggunakan air jernih tanpa background dan tanpa substrat. Selain itu saya juga menguras atau WC atau water tank itu seminggu sekali minimal, maksimalnya 2 minggu sekali. Dan untuk pemberian pakan di sini saya memberikan pelet ya. Kalau untuk peletnya sih terserah mau pakai pelet apa aja. Yang penting peletnya itu pelet yang fungsinya merangsang pertumbuhan bunga. Nah itu kan terserah ya kalau untuk pelet. Tapi rekomendasi dari saya sih ada yang saya gunakan itu pelet dari King Barbar. Nah untuk kalian kalau misalkan mau pakai pelet, terserah mau pakai pelet apa aja. Yang jelas itu peletnya fungsinya untuk menaikkan bunga. Untuk pakan hidupnya saya kasih 1 minggu 1-2 kali. Dan untuk pakan hidup saya menggunakan cacing, karena kan setahu saya cacing itu sangat berguna untuk pertumbuhan bunga karena nilai protein pada cacing itu sendiri banyak. Yang saya tahu juga kan untuk merangsang bunga itu diberikan pakan yang memiliki protein yang sangat tinggi. Nah ini si Oyag ini termasuk ikan yang cepat banget untuk naik warna ya. Jadi saya siasati ketika saya outdoor, saya tidak menggunakan background dan saya tidak menggunakan substrat. Karena sudah pertamanya sih saya coba menggunakan background, itu background hitam dan background putih, serta substrat sudah saya coba substrat hitam dan substrat merah, itu malah warna yang lebih dominan naiknya daripada bunga. Bahkan ketika saya coba treatment juga menggunakan air ketapang, ini barnya tuh bar pada tubuhnya tuh malah lebih tebal banget, sampai cabung yang di atas pun hilang gitu. Nah setelah saya ganti lagi air bening, ya alhamdulillah cabung mulai bermunculan lagi dan bunga di bawah tuh mulai mekar tuh, bisa dilihat ya untuk bunga. Hey beb, sini tuh. Nah, Kelihatan ini udah mulai mekar. kelihatan ya. Kelihatan. Nah jadi untuk intinya sih kalau misalkan kalian mau treatment outdoor, menggunakan tips dari kami itu ya gunakan tank yang polos tanpa apapun. Terus untuk kuras
airnya itu seminggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Untuk posisi air di luar sih bisa kalian sesuaikan, bisa kalian kasih setengah atau setengah lebih. Nah, setengah atau setengah lebih. Karena apa? Kan untuk air sendiri apabila airnya lebih sedikit, otomatis panas yang akan masuk ke tank itu lebih cepat ya. Jadi bisa kalian sesuaikan. Kalau misalkan emang kalian simpennya full outdoor, lebih baik airnya itu lebih banyak, lebih tinggi. Dan kalau bisa sih kalian gunakan juga tanaman air seperti ekor tupai atau eceng-ecengan ya. Dan ini perkembangan si Oyag ya terbaru itu ya seperti ini. Alhamdulillah ikan sudah mulai menjadi ikan canaru. Nah, untuk dorsal si Oyag ini tipe dorsal yang susah menghitam karena tidak semua maru itu dorsalnya cepat hitam. Nah, Oyag ini termasuk ikan yang dorsalnya itu lama untuk menghitam, tapi waktu kita kasih ketapang sih mulai menghitam, cuman resikonya itu cabung malah hilang gitu. Jadi saya nggak gunain air ketapang. Nah, mungkin di konten kali ini segitu aja yang bisa sampaikan. Untuk update masalah treatment outdoornya, nanti juga kita akan update juga ikan bocil-bocil kita yang kita outdoor juga bareng si Oyag, seperti apa hasilnya dan seperti apa perkembangannya akan kita update besok lah. Untuk kalian kita update besok, dan si Oyag akan kita outdoorkan lagi. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada konten kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekali lagi saya katakan, saya tidak berniat atau bermaksud untuk menggurui, tapi saya sharing untuk pengalaman yang telah saya lakukan. Dan apabila pengalaman saya cocok untuk kalian lakukan, alhamdulillah. Dan apabila tidak, saya minta saran dari kalian seperti apa yang harus saya lakukan ke depannya. Pokoknya sehat-sehat terus kalian, lancar rezeki, murah senyum, dan taat beribadah. Jangan lupa subscribe channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.